Shalom semua, warga jemaat GBI Kota Daud, ya dimanapun berada. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, saya ambil dari 1 Petrus pasal 5, ya ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan sama. Ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, ya berbicara, dia katakan tadi dimulai, ya, bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, kita tahu bahwa pada yang sekarang yang sedang kita alami, ya tentu ya kita nggak menafikan bahwa banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir, ya. Ya bukan hanya virus corona yang ditakuti sekarang ini kalau saya lihat, tetapi juga yang kita lihat itu yang membunuh orang adalah kekhawatiran dalam masalah kehidupan sehari-hari, dalam ekonomi, ya, dan ya penghidupan ya dalam secara jasmani, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi tentu ya saya percaya pasti Tuhan kasih jalan keluar, ya. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kepada siapa kita serahkan kekhawatiran itu? Kepada Tuhan, ya. Kepada Tuhan kita serahkan segala kekhawatiran kita. Apa yang kita takutkan untuk hari esok? Kita nggak tahu bagaimana caranya, ya. Tetapi yang pasti kita tahu adalah firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 6, di sana Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jangan kamu khawatir. Ya. Jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena Allah memelihara kita. Allah memelihara saya dan saudara. Dia memelihara hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya roti dan nasi oleh hidup, tetapi oleh setiap perkataan firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Pasti Tuhan kasih jalan keluar bagi saya dan saudara. Ya. Nah, kekhawatiran ini ya bukan hanya ya karena ini sangat berbahaya dalam hidup percaya. Justru kekhawatiran itu membunuh iman kita. Ya, membunuh iman kita. Ya, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, akan membunuh iman percaya kita kepada Yesus, kepada Tuhan Allah kita. Sehingga Bapak Saudara, kalau iman kita udah mati, ya maka ya hubungan kita dengan Tuhan udah pasti itu akan terganggu. Ya, dan semua apa yang Allah janjikan di dalam firman Tuhan, nggak mungkin kita bisa raih tanpa iman. Nah, itulah sebabnya musuh iman kita adalah kekhawatiran. Kita harus berusaha untuk bisa kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab bila kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita selalu mengingat janji Tuhan, maka saya percaya kekhawatiran itu akan jauh dari kita. Itulah sebabnya seorang Daud di dalam Mazmur yang berkata begini, aku merenungkan firman-Mu, aku mencintai firman-Mu lebih dari apapun. Aku merenungkan janji-janji-Mu. Sehingga janji-janji Tuhan pada kita, Bapak Saudara, kita merenungkan, itu yang memberikan kepada kita kekuatan. Ya. Jadi kalau kita melihat suasana situasi, ya keadaan, ya siapa yang nggak takut? Ya.
Tetapi saya percaya, jika sekali lagi kita hidupi firman dan selalu dalam segala aspek hidup kita, kita selalu ingat janji Tuhan yang berkata bahwa burung yang ada di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kamu, hai kamu orang yang kurang percaya. Dan itu saya yakin, karena itu perkataan Tuhan sendiri yang mengajarkan itu. Itulah sebabnya pada malam hari ini diulang oleh terus yang mengatakan tadi, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab kenapa? Sebab ia yang memelihara kamu. Dia memelihara hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan gentar ya menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, baik itu penyakit ya, corona yang sedang mewabah, maupun juga dalam perjalanan hidup kita, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Sebab kalau seandainya tidak demikian saudara, firman Tuhan mengatakan kekhawatiranmu tidak akan menyelesaikan persoalan hidup kita. Adakah kekhawatiranmu menambah sehasta dari jalan hidupmu? Tentu tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita. Filipi pasal 4 ayat 6 dia berkata, ya jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi serahkanlah kepada Tuhan ya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Harus kita serahkan. Bagaimana caranya? Berdoa. Bagaimana caranya? Kita mengingat dan memegang janji-janji Tuhan. Dan satu hal, ya, orang-orang yang memegang janji Tuhan udah pasti memelihara hidup yang kudus. Ya, jangan kita berkata saya pegang janji Tuhan, tapi hidup sembarangan, hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Saya sebenarnya berharap semua warga GBI Kota Daud ya itu ikut doa malam. Kalau oke, selama ini kita doa di gereja mungkin karena keterbatasan, mungkin gak ada motor, atau ibu-ibu mungkin Bapak Ibu Saudara ya tidak bisa keluar malam. Seperti doa online ini seharusnya kita bisa doa malam semua. Harusnya itu bisa semua online saudaraku kekasih, minimal satu keluarga, satu handphone bisa sharing bersama-sama. Saya percaya Tuhan akan tolong kita dengan pulsa kita. Ya. Bila kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti akan tolong kita. Ya, jangan takut. Ya. Nah, dikatakan saya ulang lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, ayat ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Perhatikan di sini, di dalam kekhawatiran itu, ada kesempatan iblis untuk mencocokkan kita. Makanya di dalam ayat ke-8 dikatakan, sadarlah. Ya, tadi dikatakan segala kekhawatiranmu serahkan kepada Tuhan, sebab yang memelihara kamu. Ayat ke-8, sadarlah. Hai warga GBI Kota Daud, sadarlah bahwa lawan kita adalah iblis. Lawan kita adalah iblis. Lawan kita bukan darah dan daging. Tetapi lawan kita adalah si iblis. Kita harus lawan. Ya. Jangan malah kita hidup dalam ketakutan. Justru firman Tuhan yang mengatakan kita lawan iblis. Kita lawan ketakutan. Kita lawan segala intimidasi. Kita melawan segala niat-niat jahat. Hal-hal kedagingan. Hal-hal yang berbuat dosa kita lawan dengan iman percaya kita. Ya, kita lawan. Sebab perhatikan lawan kita dikatakan di sini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan lengah. Seperti ini apa yang dikatakan oleh Yesus, berdoalah dan berjaga-jagalah. Saya nggak tahu warga jemaat yang lain mereka berdoa atau tidak, atau hanya sibuk untuk mencari mata pencarian atau sibuk dengan kekhawatiran hidup. Sungguh miris Bapak Ibu Saudara kalau kita jauh dalam persekutuan dengan Tuhan. Justru ini kesempatan bagi kita untuk banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Justru ini kesempatan bagi kita untuk dapat banyak membaca Alkitab. Kesempatan bagi kita untuk bisa mengawasi hidup kita. Kalau kita melihat hal yang positif di dalam masa-masa di mana stay home ini Bapak Saudara, justru luar biasa loh sebenarnya. Jangan hanya lihat yang negatifnya. Oh ya, kita nggak kesal. Betul, semua orang mengalami itu. Bukan hanya saya, bukan hanya saudara. Semua orang mengalami itu.
Tetapi kita beda dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau orang yang tidak mengenal Allah, mereka sibuk dengan hal-hal yang lain. Mereka mengeluh, mereka mengumpat. Mereka akan mengutuki hari-hari yang sedang dilalui. Tetapi bagi kita orang percaya berbeda. Itulah bedanya kita dengan orang percaya. Semua kita mengalami apa yang dialami oleh dunia ini. Tapi cara kita menghadapinya berbeda. Karena bersama dengan Allah kita dapat melakukan perkara yang besar. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 32 dia berkata begini. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari? Hal-hal yang fana. Tapi kalau kita juga ikut-ikutan sebagai orang percaya, apa bedanya? Apa bedanya? Makanya sebenarnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus benar-benar rindu kepada Tuhan. Jangan hanya karena itu dorongan orang lain. Jangan hanya karena beribadah langsung lalu baru kita bergairah. Harusnya di dalam online kita harus bergairah. Kita cari Tuhan. Ada saatnya kita mencari nafkah kita. Ada saatnya kita sibuk. Sibuk, harus sibuk. Saya sebagai gembala saya katakan kepada jemaat harus sibuk. Ya, tetapi engkau sediakan juga waktu untuk Tuhan. Di mana engkau bertanya, di mana engkau memahami rencana Tuhan dalam hidup. Ya. Nah, dikatakan tadi di ayat 9, lawanlah dia dengan iman. Lawan iblis itu dengan iman percayamu. Tetapi kalau engkau jauh dari Tuhan, bagaimana engkau bisa memiliki iman yang luar biasa? Bagaimana engkau bisa melawan iblis? Kalau engkau jauh daripada persekutuan dengan Tuhan, bagaimana engkau bisa melawan iblis dengan iman? Kalau sedikit aja kamu udah tawar hati. Kalau sedikit saja kamu udah bersungut. Kalau sedikit saja kamu udah khawatir. Malam hari ini, saya sampaikan kepada kita, saudara, kita harus kuat. Tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain. Harus kita teguh di dalam iman percaya kita. Ya, dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, sekarang ini semua mengalami hal demikian. Ya. Ayat ke-10 dia kasih jaminan kepada kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, memanggil saya, memanggil warga GBI Kota Daud dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Asalkan engkau serahkan semua hal-hal yang engkau khawatirkan kepada Tuhan. Allah yang berjanji, dia berkata begini, dia akan memperlengkapi engkau, dia akan meneguhkan engkau, dia akan menguatkan engkau dan mengokohkan engkau di dalam dia. Ya, sesudah kamu menderita seketika. Betul, dikatakan di sana sesudah kamu menderita seketika. Apakah semua kita mengalami hal demikian? Ya, tapi perhatikan, dikatakan, apa kita mengatakan begini? Seketika lamanya. Tidak selamanya. Pasti akan berlalu. Badai pasti ada. Angin tofan itu pasti ada. Tapi percaya atau tidak? Firman Tuhan yang mengatakan bahwa hanya seketika lamanya engkau menderita. Tapi justru dalam penderitaan itu kesempatan Tuhan untuk kita mengenal dia. Untuk mendidik kita lebih dalam lagi untuk mengenal siapa Allah kita. Kalau semuanya jalan rata yang kita lalui, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, percaya tidak akan bisa mendidik kita. Hanya kita maunya enaknya saja. Kita hanya melihat yang hebat-hebat dari Tuhan. Kita hanya melihat sesuatu berkat dari Tuhan. Tetapi kita nggak melihat bagaimana Allah mendidik kita lewat penderitaan. Lewat onak dan duri di sepanjang perjalanan kita. Saya katakan, saudara, sebenarnya untuk mengenal Tuhan lebih sungguh. Tuhan menyediakan suatu wadah dalam diri. Adalah namanya pergumulan. Engkau bergumul. Di sana engkau akan mengalami Tuhan. Di sana engkau berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Kalau kita nggak pernah mengalami sesuatu pergumulan dalam hidup ini, saudaraku yang kekasih, bagaimana engkau bisa menceritakan kehebatan Tuhan? Bagaimana engkau berkata bahwa Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, kalau tidak pernah kita mengalami sesuatu hal dalam kesulitan hidup ini? Kalau kita mengalami kesulitan hidup ini, jangan takut. Sebab Allah yang mengizinkan itu semua. Yesus, firman Tuhan yang berkata bahwa sehelai rambutmu pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuan Tuhan. Saya percaya apa yang dialami oleh dunia yang sekarang ini, termasuk saya, saudara, termasuk warga GBI Kota Daud yang saya kasihi dalam Tuhan, pasti Tuhan mengerti
Tetapi itu cara Tuhan untuk mendidik kita. Lihat hal yang positif. Jangan lihat yang negatif, persungutan dan segala macam, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebagai gembala jemaat, saya memohon kepada Bapak Ibu Saudara, warga jemaat yang kukasihi dalam Tuhan, tetap kuat. Tetap kuat. Apapun yang terjadi, tetap engkau memandang Tuhan. Kalau hanya engkau melihat suasana, kondisi yang sekarang ini yang ada, yang betul menakutkan. Tetapi kalau engkau memandang Tuhan yang sungguh luar biasa, engkau berkata, hebat Tuhanku, Allahku yang dasar, yang kubanggakan. Sehingga engkau akan bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Engkau akan menceritakan kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Engkau akan melihat kehebatan Tuhan. Saya percaya malam hari ini, saudaraku, saya nggak panjang lebar. Saya sampaikan karena kita akan doa. Dan saya sadar juga karena ini online. Ya, tetapi percayalah, ya, dengan adanya kita merindu, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan bersama dengan warga GBI Kota Daud, kita bergandengan untuk berdoa. Ya, maka saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian warga GBI Kota Daud. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.